Desa. Bersama saya Arnis Desiani di IPHI TV. Saat ini saya berada di Masjid Babah Alun, kawasan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Masjid Babah Alun adalah salah satu masjid terunik yang ada di Jakarta Utara. Masjid ini tidak memiliki kubah atau menara layaknya masjid pada umumnya. Bangunan berbentuk persegi panjang. Masjid ini berlokasi di kolong Jalan Tol Wiyoto Wiono di kawasan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Masjid ini adalah Masjid Babah Alun, diambil dari sosok Yusuf Hamka. Ia adalah seorang yang berandil besar atas terbangunnya masjid ini. Yusuf Hamka adalah seorang pengusaha muslim keturunan Tionghoa. Ia membangun masjid ini pada tahun 2017 silam dengan tujuan menjadi pusat dakwah Islam. Babah artinya bapak, sedangkan Alun nama panggilan Yusuf waktu masih kecil. Yusuf Hamka menjelaskan pemilihan bentuk arsitektur oriental dalam masjid yang ia bangun. Masjid dengan khas Timur Tengah sudah bisa ditemui di Indonesia, sehingga masjid khas oriental akan menjadi ikon baru yang menarik untuk menjadi tempat wisata religi di Jakarta Utara. Nuansa oriental akan semakin terlihat ketika memasuki masjid. Di atas pintu berbentuk bundar besar. Tulisan nama masjid terukir dengan bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Masuk ke dalamnya terlihat langit-langit masjid yang dikelilingi kaligrafi bertuliskan Asmaul Husna dalam bahasa yakni Arab dan Mandarin. Jika melihat luasnya, masjid ini dapat menampung ratusan jamaah. Pintu utama masjid langsung menuju tempat jamaah perempuan. Jika masuk lewat pintu samping, akan langsung menuju ke tempat jamaah laki-laki. Bahasa Mandarin juga bisa didapati di tempat berwudu. Di salah satu sisinya terdapat gambar berisi tata cara wudu dalam bahasa Mandarin dan Indonesia. Tempat wudunya pun didesain dengan cukup unik, bahkan bisa dibilang nyaman. Arsitektur oriental yang digunakan dalam pembangunan masjid kolong tol tersebut bukan tanpa alasan. Dipercaya sebagai bentuk alkulturasi antara kebudayaan Tiongkok, Indonesia, dan Islam. Saya masih di Masjid Babah Alun dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Topik, yaitu selaku pengurus masjid. Pak Topik, boleh ya saya bertanya sebentar untuk ke masjid ini bagaimana sih sejarahnya? Sejarahnya dulu ini tempat sampah. Jadi dari Pak Haji Yusuf Hamka, pendiri masjid ini, sebagai direktur utama PT Jalan Tol juga, maksudnya dibikin masjid ini buat masyarakat wilayah sini juga. Oh gitu. Yang buat bermain anak-anak juga, ada tempat sekolah TPA-nya di belakang. Oh, ada ya? Gitu. Buat tempat hajatan juga ada. Oh gitu, cukup luas berarti ya? Oke. Nah kalau di masjid ini biasanya bisa menampung berapa jamaah sih? Itu maksimal 800-an, 800 orang. Banyak ya? Iya banyak. Oke. Nah kalau untuk masjid ini biasanya ada kegiatan? Kegiatannya majelis taklim ibu-ibu tiap Sabtu habis zuhur. Itu kalau Selasa malam Rebonya pengajian Habib. Oh gitu. Berarti rutin ya? Iya, tiap hari itu rutin. Seminggu sekali atau 2 kali ada kegiatan ya? Iya. Berdirinya masjid dengan arsitektur khas negeri tirai bambu, lahan seluas 1.500 meter persegi tersebut mulanya dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga sekitar. Pendiri masjid di kolong tol itu ingin memberdayakan kolong agar tidak menjadi tempat yang kumuh atau dijadikan tempat bangunan liar. Sejak adanya Masjid Babah Alun, kondisi lingkungan di sana mengalami perubahan positif, baik dari sosial maupun dari perekonomian. Agama Islam adalah agama yang sempurna dan sangat mampu beradaptasi sesuai zamannya. Sejak lahirnya agama Islam sampai dengan zaman digital saat ini. Bersama IPHI, mari kita wujudkan asas ukhuwah Islamiyah dalam mengemban amanah Haji Mabrur sepanjang hayat. Saya Arnis, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.